Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Saya akan mengingatkan dulu apa itu pentingnya mindset di dalam trading, apa pentingnya cara pandang kita terhadap trading, biar kita di awal tidak salah, biar di awal kita lurus di dalam tujuan kita, di mana kita benar-benar bisa menjadikan trading adalah bagian dari investasi atau bagian dari sumber mata pencaharian yang bisa kita dapatkan di sana. Apakah itu memungkinkan? Ya, jawabannya sangat mungkin sekali, tergantung bagaimana kitanya nanti mengendalikan. Baik, diawali dari mindset trading dulu ya. Saya tidak langsung masuk serta-merta di analisa, saya tidak masuk langsung di resiko ya, karena kita harus ingatkan dulu sebelum kita melanjutkan perjalanan kita dalam dunia trading. Terlebih dahulu saya akan ingatkan dulu, sehingga nanti mungkin tidak cocok dengan dunia trading, silahkan tinggalkan dulu ya, silahkan hentikan, daripada kita nanti menanggung sakit hati ke depan, daripada kita nanti menanggung derita yang lebih parah lagi. Lebih baik dihentikan kalau memang tidak cocok di dalam dunia trading, karena dunia trading ini hanya khusus bagi mereka-mereka ingin betul-betul maju, ingin betul-betul berjuang dan selalu belajar ya, bukan merasa bisa tapi selalu belajar. Kondisi apapun kita tidak menyepelekan kondisi pasar yang ada. Baik, diawali dari mindsetnya ya. Apa mindset trading ya? Di dalam trading orang hanya kenal pasang buy dan sell, orang hanya tahu buy dan sell. Ini terutama yang baru ya, saya harus jelaskan di situ, dengan potensinya yang luar biasa. Mungkin kita bisa mendengar sana sini seorang trader yang bisa beli Lamborghini, bisa beli Ferrari, bisa beli rumah dan sebagainya. Tidak usah kita terlalu jauh berpikir di sana. Tidak usah terlalu muluk-muluk kita juga dengan trading. Apalagi kalau kita punya beban masalah, punya hutang yang banyak, kebutuhan banyak, kemudian menjadikan trading menjadi salah satu penyelesai masalah, maka salah besar. Karena trading ini sama halnya dengan bisnis ya. Trading itu dari kata trade yang berarti dagang, sehingga mindset yang harus kita tanamkan di dalam dagang itu, satu, ada modal yang harus kita siapkan, harus ada modal. Yang kedua, ada untung yang harus kita juga tahu ya, ada peluang untungnya. Yang ketiga, ada peluang ruginya atau resiko. Di dalam bisnis ada untung dan rugi. Maka ketika kita menekuni bisnis apapun, diperhitungkan dengan matang ya, diperhitungkan dengan matang untung dan ruginya. Rugi bukan untuk ditakuti, bukan untuk dihindari, tetapi diminimalisir, termasuk di dalam trading nanti. Rugi tidak usah takut dengan rugi, tidak usah kita menghindar dari kerugian, karena apapun bisnisnya berpotensi rugi ada. Yang pasti bagaimana cara kita memanage, cara kita meminimalkan rugi itu, sehingga keuntungan jauh lebih besar ya. Semuanya ada potensi di sana, ada untung, ada rugi. Ya, yang paling penting bukan kita takut sekali lagi, tetapi bagaimana ini kita minimalisir. Semua yang kita lakukan ada dampak negatifnya, termasuk kita kerja dimanapun, jadi seorang tenaga kerja, jadi seorang pengusaha, semuanya ada plus dan minusnya, ada untung dan ruginya. Itu yang penting bagi kita bisa meminimalisir rugi, intinya di situ ya. Kemudian jangan pernah berpikir dalam trading itu bisa cepat kaya ya. Ini mindset yang harus ditanamkan dulu, atau cepat kaya, cepat profit besar ya. Biasanya ini pengen cepat kaya, pengen cepat profit besar dengan waktu yang instan ya. Instan, sekali lagi ada embel-embel instan ini dengan cepat, karena semuanya adalah proses di dalam bisnis itu bertahap. Kita membangun bisnis 1 tahun pun belum tentu kita ada hasil yang maksimum. Mereka yang sudah berjalan dengan baik sudah diawali dari waktu yang panjang. Jadi waktu ini adalah pengalaman dia di dalam menekuni bisnisnya. Yang kedua, dia sudah tahan banting, sudah mengalami berbagai macam jatuh bangunnya. Ini yang harus kita tanamkan. Kemudian di dalam trading
sama hanya kita di dalam bisnis ya, atau bahkan kita kerja pun sama ya, kita kerja pun sama. Kita fokus pada proses bukan pada hasil. Kita kerja ikut orang, ikut perusahaan, apa yang kita lakukan? Maka belajarlah kita fokus dengan prosesnya ya, fokus dengan prosesnya ya, fokus kita dengan bagaimana supaya kita nanti tetap menjalankan dengan baik yang kita lakukan ya. Kita bekerja lakukan dengan baik, lakukan sesuai dengan kerjaan kita, maka hasil nanti akan mengikuti. Demikian juga untuk trading, nanti fokus pada proses bukan pada hasilnya. Jadi kalau kita sudah ditanamkan di awal profit besar dan sebagainya, nanti tidak akan bisa konsisten di situ. Karena ada di kepala kita langsung ke tujuannya di sana. Sementara prosesnya tidak diikuti. Prosesnya itu apa? Ya prosesnya itu mengikuti alur bagaimana kita cara membaca pasar, bagaimana cara kita merecovery, bagaimana kita mengendalikan emosi. Maka di dalam kita memahami, dalam kita memulai trading, maka nanti pastikan kita sudah memahami tekniknya. Nah, tekniknya seperti apa? Nanti kita akan jabarkan lebih detail di sana. Bagaimana cara kita membaca arah pasar? Bagaimana cara kita menentukan titik entry kita? Kemudian bagaimana kita exit dari situ? Kapan kita harus exit dari situ? Apakah exit itu dalam posisi rugi atau untung? Harus sudah tahu. Kalau kita tidak tahu exitnya, profit sudah kita dapatkan, pada akhirnya bisa kembali lagi rugi. Ya karena itu harus fokus pada prosesnya. Proses itu ikuti alurnya, ikuti ritmenya, dan tentu ikuti sistem permainan kita yang kita nanti sudah pelajari. Contoh yang awal ini kita awali dari teknik tradingnya tadi yang sudah kita sebutkan. Teknik trading itu apa? Teknik trading itu cara untuk kita bagaimana bisa menghasilkan ya, bagaimana cara kita menghasilkan dengan berbagai macam tekniknya. Nah nanti step-stepnya kita ajari ya, bagaimana cara kita membaca dulu, baca dulu arahnya kemana, kemudian potensinya ini mau naik atau turun, nanti kita gunakan parameternya, kemudian bagaimana kita menentukan titik entry-nya, itu semuanya harus sudah ada rencananya. Kemudian berikutnya mungkin filosofi orang Jawa itu kan ada, carilah atau cari jeneng dulu ya. Jeneng itu nama baik, atau kita bangun sistemnya dulu. Setelah kita bangun sistem, kita ngikuti prosesnya, maka nanti kita baru menemukan jenangnya atau hasilnya dari yang kita lakukan itu. Sama halnya dengan trading, nanti fokus kita ke proses. Kita belajar terus, dianalisa, kemudian kita coba untuk entry, kemudian marketnya salah, kita recovery, kita bagaimana cara kita meminimalkan ruginya, terus lakukan seperti itu sehingga nanti ketemu SOP-nya ya, standar operational prosedurnya, atau bahasanya adalah sistem tradingnya, rule yang tepat buat kita nanti ya. Seperti apa rule-nya? Nanti pelan-pelan kita akan coba bahas, nanti silahkan nanti dicoba dengan praktek. Mungkin di awal kita belum memahami dengan baik, tapi seiring waktu nanti akan memahami dengan sendirinya ketika kita terus-menerus berlatih. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu kontrol emosi ya. Sudah sering kita sampaikan bahwa teknik itu hanyalah sebagai alat bantu saja, atau teknik trading yang kita gunakan, sistem yang kita gunakan hanya membantu saja bagaimana kita mengambil keputusan. Tetapi emosi menjadi hal yang mutlak harus kita kendalikan. Ada kalanya kita sudah menguasai trading tekniknya, tetapi kontrol emosinya kurang. Ketika profit sudah cukup, habis itu kita masuk lagi. Kemudian ketika posisi marketnya masih belum jelas, masih belum ada petunjuk, kita masuk di situ. Artinya tidak bisa mengendalikan emosi kita, tidak bisa menahan diri untuk entry ketika marketnya betul-betul belum sesuai dengan aturan main kita. Karena tidak semua waktu kita bisa entry di situ. Memang bisa entry buy dan sell-nya bisa, tetapi potensi yang kita dapatkan kecil. Kita tidak mau entry habis itu terlalu lama di dalam floating minus. Minus floating lama itu cukup membuat kita menjadi deg-degan, cukup membuat kita menjadi tidak nyaman. Karena itu yang paling penting adalah menunggu.
Yang paling penting adalah menunggu saat-saat yang tepat. Kapan kita nanti menjatuhkan entry kita, itu tentu menunggu. Menunggu apa? Menunggu market ini, ya. Di dalam market itu akan terbentuk satu model, satu pola, satu ciri yang menjadi syarat aturan main kita. Ketika itu tidak terpenuhi, maka jangan kita memaksa diri untuk masuk di sana. Karena apa? Nanti hasilnya kita bisa kena floating yang cukup panjang, dan itu membuat kita menjadi terganggu, menjadi tidak jenak, ya, tidak tenang dalam setiap gerak kita. Yang kedua, kontrol emosi, ya. Terus kendalikan emosinya, belajar menahan diri ketika belum memenuhi syarat, belajar menahan diri mengikuti aturan main kita. Kalau ada tetangga sebelah, kalau ada grup sebelah, kalau ada teman yang memberitahu, dikasih signal, oh ini buy sekarang, targetnya sekian, ini euro akan anjlok, ini emas akan naik di angka sekian, maka buy-nya di sini, nanti SLTP-nya di sini. Ketika kita belum bisa menentukan sistem kita sendiri, kita hanya ikut-ikutan ke sana sini, maka saya pastikan akan nanti terjatuh di tengah jalan. Saya pastikan tidak akan menemukan titik yang nyaman buat kita, karena kita hanya ikut-ikutan. Begitu kita masuk mengikuti mereka, marketnya berbalik. Berbalik itu sampai di mana tidak tahu, koreksi atau bahkan berbalik beneran, karena kita tidak ada bekal di situ. Yang ada kita menunggu hasil dari yang sudah kita transaksikan. Tentu yang kita tunggu adalah yang plusnya. Ketika minus, kita tidak tahu, tidak bisa apa-apa, tidak bisa menentukan ini kapan kita harus tutup, kapan kita harus lakukan recovery, karena kita tidak punya bekal di situ dan hanya ikut-ikutan. Mungkin dia yang berikan signal sudah punya dasar, punya aturan main sendiri, dan sudah punya strategi untuk mengatasi ketika marketnya berbalik, sementara kita tidak tahu. Nah, karena itu nanti jangan biasakan untuk hanya ikut-ikutan. Yakin dan percaya pada yang kita sudah lakukan, yang sudah kita pelajari. Karena setiap orang punya sistem dan teknik yang berbeda-beda, dan kita harus hargai. Mungkin mereka punya teknik seperti itu, silahkan. Kalau dianggap itu sudah baik buat mereka, menguntungkan buat mereka, silahkan. Tapi belum tentu yang kamu lakukan cocok dengan gaya saya. Itu nanti harus betul-betul kita sendiri yang milih. Maka kontrol emosi kita. Selanjutnya yang ketiga, belajar kita untuk nanti kontrol profit juga. Kenapa harus kita kontrol profitnya? Kita ini manusia, dan manusiawi juga kalau kita pengen profit lebih besar lagi, pengen profit lebih banyak lagi. Tetapi jangan lupa, semakin banyak kita melakukan transaksi, semakin haus dengan profit, maka semakin haus juga kita dengan entry terus, ya. Dengan kondisi market yang mudah, yang selama ini saya masuk dan profit, apalagi profitnya lumayan besar. Mungkin kita sekali transaksi kita bisa untung $100 misalnya. Kita hitung-hitung di sana, 100 kalikan 14.500 misalnya. Saya kok dapat 1.400.000 dalam waktu hanya 1 jam. Enak sekali ya. Itu nanti manusia jiwa kita atau keinginan kita yang pengen lebih tadi pasti muncul lagi. Nah, nanti memerintahkan otak kita untuk masuk lagi, cari lagi yang besar lagi. Itu kan sudah dapat segitu mudah sekali. Maka ketika kita tidak punya kontrol profit, yang ada kita kehausan profit terus menerus, menganggap cari keuntungan mudah, gampang, dengan cepat sekali. Maka nanti harus betul-betul dikendalikan, harus punya target. Misalkan satu hari target saya $70 ya, maka ketika sudah tercapai, baik itu mungkin mendekati atau lebih sedikit, kita belajar untuk disiplin, Terus bagaimana ketika ada peluang lagi, peluangnya bagus sekali, ini sudah memenuhi syarat trading saya, memenuhi dari aturan main saya, ini sayang kalau tidak di entry lagi. Itulah yang menyebabkan kita nanti mulai terjatuh. Ketidakdisiplinan itulah yang nanti membuat kita menjadi semakin terpuruk. Mungkin saat itu tidak, mungkin saat itu bisa profit, tapi kebiasaan yang selalu kita jalani
Ketika seperti itu terus, ya kurang sedikit nanggung, nambah lagi dikit lah. Nanti suatu saat ada market, ada kondisi pasar yang seolah-olah memberikan peluang, seolah-olah memberikan potensi yang besar. Begitu kita masuk, misalnya buy, ternyata hanya naiknya sedikit, dan ini belum memenuhi syarat profit kita. Ya, naik sedikit, oh ini betul naik betul kan. Nah, makanya saya betul, ini analisa saya betul. Habis itu turun lagi, tambah kacau, tambah gemetar. Kenapa? Karena sudah tidak disiplin dengan target yang kita sudah lakukan. Maka belajar untuk disiplin dengan profit juga ya. Tutup laptopnya, tutup Androidnya, masih ada hari esok. Belajar untuk kita disiplin dengan profit kita. Pasar akan selalu menyajikan peluang-peluang yang baik yang kita amati, yang kita lihat nanti akan menyajikan peluang-peluang yang baik, yang potensial. Tapi sekali lagi, semakin jauh kita mendalami samudra, semakin besar juga nanti resiko yang harus kita ambil di situ, resiko yang bisa kita dapatkan. Ya, kita cukup dengan target yang sudah kita buat. Nanti berapa target kita? Nanti kita coba hitung dengan menggunakan perhitungan money management. Kemudian yang keempat ya, fokus pada hasil, fokus pada proses. Ini yang keempat, ikuti rencana trading yang sudah kita buat atau belajar disiplin dengan aturan main kita tadi. Nah, aturan main itu mencakup apa saja? Ya, aturan main itu mencakup nantinya cara membaca arah, cara baca arah, kemudian cara entry-nya bagaimana, kemudian exit-nya seperti apa, kemudian kalau salah recovery-nya bagaimana. Ini adalah bagian dari rencana trading. Kemudian nanti transaksi kita targetnya berapa, ini harus sudah dihitung. Resikonya berapa kalau berbalik, ya itu nanti masuk di dalam rencana trading. Nanti kita bahas di money management satu persatu, sehingga kita nanti benar-benar bisa menentukan berapa target yang nanti saya ambil, berapa resiko yang nanti saya harus sudah siapkan. Oke, mengacu pada seorang spekulan besar dulu ya, ahli ekonomi namanya George Soros yang dulu pernah mengguncang ekonomi tahun 97-98 atau tidak salah itu ya. Pernah menyampaikan pendekatan saya berhasil bukan karena prediksi yang valid. Diingat, bukan karena prediksi yang valid. Karena tidak seorang pun bisa menganalisa, membaca pasar, membaca arah pasar dengan valid 100%, mutlak tidak ada. Sehingga kalau sudah menyampaikan, oh ini signalnya 100% valid, ini signalnya pasti profit, ya jangan pernah percaya dengan flexing seperti itu ya, karena itu bagian dari marketing, bagian dari bagaimana cara mempengaruhi customer. Mungkin dia melakukan itu karena ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ada misi di balik semuanya. Kita tidak tahu apakah dia jualan broker, jualan signal, jualan buku, jualan indikator dan sebagainya, atau bahkan jualan yang lagi rame itu robot, atau bahkan bisa jadi dia jualan yang namanya copy trading ya. Memang semuanya seolah-olah menggiurkan ya, seolah-olah menjanjikan kemudahan, khususnya ini bagi pemula yang tidak tahu menau apa itu trading secara menyeluruh. Yang ada profitnya, potensinya besar, maka cari yang mudah karena tidak mau belajar banyak. Cari kemudahannya. Nah, nanti akan disajikan di situ profitnya yang fantastis. Di situ nanti baru disodorkan, kamu ikut saya, nanti saya kasih signal gratis. Kamu ikut saya, nanti saya berikan robot yang setiap hari bisa menghasilkan uang.
kamu ikut saya, nanti saya berikan indikator yang pasti profit dan sebagainya. Ya, maka berhati-hati kita memilih semuanya, berhati-hati kita melakukan penyeleksian ya. Mungkin ada manfaatnya juga, tetapi betul-betul harus lebih hati-hati, harus punya dasar sendiri. Itu yang paling penting dan paling menyelamatkan kita. Ya, saya dalam hal ini betul-betul harus mengingatkan semua ya, harus mengingatkan semuanya. Apakah saya jualan ini itu? Ya, silahkan kalau mau menilai kita jualan. Yang penting saya menyampaikan yang harus saya sampaikan. Ya, belajar mandiri, belajar trading sesuai dengan kemampuan kita, dianalisa, kemudian dilakukan recovery sendiri. Kita kalau punya skill tentu akan lebih mudah dan tidak terombang-ambing, tidak mudah kita dipengaruhi orang.